Pernahkah kamu tiba-tiba marah besar sampai melakukan hal yang akhirnya kamu sesali seumur hidup? Kenapa? Logika kita bisa mendadak lumpuh total dalam hitungan detik. Selamat datang di channel Motivasi Hidup Hebat. Di series ini, kita akan membedah buku legendaris Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Khusus halaman 1-17, kita akan membongkar rahasia besar di balik otak emosionalmu. Mengapa emosi yang tidak terkendali bisa menghancurkan masa depanmu? Daniel Goleman membuka buku ini dengan menekankan bahwa setiap emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Emosi adalah rencana instan yang berevolusi dalam diri manusia untuk menangani berbagai situasi kritis. Saat takut, darah mengalir ke otot kaki agar kita bisa langsung berlari. Saat marah, darah mengalir ke tangan agar kita siap bertarung. Semua ini adalah mekanisme bertahan hidup purba yang tertanam di dalam tubuh kita sejak zaman batu. Tapi, apakah ini masih relevan? Masalahnya, kita hidup di dunia modern dengan membawa sirkuit otak purba. Otak kita dirancang untuk menghadapi ancaman fisik seperti hewan buas di hutan, bukan menghadapi kemacetan jalanan, revisi dari bos, atau komentar negatif di media sosial. Akibatnya, reaksi emosional kita seringkali berlebihan dan tidak proporsional dengan masalah yang sedang dihadapi. Kita sering meledak di situasi yang salah. Mengapa hal ini bisa terjadi pada diri kita? Sebelum menyalahkan emosi, kita harus paham kegunaannya. Goleman menjelaskan bahwa emosi memandu kita dalam menghadapi situasi kritis yang terlalu berisik. Jika hanya mengandalkan akal sehat, bayangkan saat ada bahaya mendadak. Jika kita harus berpikir secara logis dan menimbang keputusan terlebih dahulu, kita pasti sudah celaka. Emosi seperti rasa takut menyelamatkan kita dengan cara membuat kita bertindak instan tanpa berpikir. Disinilah letak kehebatan emosi kita. Tahukah kamu, kalau kita sebenarnya punya dua pikiran yang bekerja di dalam satu kepala? Goleman membaginya menjadi pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional adalah mode pemahaman yang kita sadari, penuh refleksi, logis, dan analitis. Sementara itu, pikiran emosional adalah sistem pemahaman yang lain, sangat impulsif, kuat, dan terkadang tidak logis. Kedua pikiran ini beroperasi dalam harmoni yang erat untuk memandu kita di kehidupan sehari-hari. Meskipun idealnya kedua pikiran itu bekerja secara seimbang, kenyataannya tidak selalu begitu. Ketika emosi melonjak tinggi, keseimbangan batin kita akan langsung goyang. Pikiran emosional akan mengambil alih kendali dan dengan mudah melumpuhkan pikiran rasional kita. Makin intens emosi yang kamu rasakan, makin dominan pula pikiran emosional bekerja, dan makin tidak efektif pikiran rasionalmu. Inilah alasan kenapa orang pintar pun bisa melakukan hal bodoh saat mereka sedang marah. Untuk mengerti fenomena ini, kita harus melihat anatomi otak kita. Goleman menjelaskan bahwa bagian otak emosional tumbuh jauh lebih dulu daripada bagian otak rasional dalam sejarah evolusi manusia. Otak emosional berpusat pada sistem limbik yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu pada mamalia purba. Dari sistem limbik inilah, jutaan tahun kemudian, barulah berkembang neokorteks atau otak rasional manusia. Jadi, akar emosi kita memang jauh lebih dalam dan sangat purba. Neokorteks adalah bagian otak yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Ini adalah pusat pemikiran, bahasa, perencanaan, dan pengorganisasian. Neokorteks memungkinkan kita memiliki strategi jangka panjang dan menganalisis situasi secara mendalam. Namun, neokorteks tidak bekerja sendirian. Dia sangat terikat dengan sirkuit emosional di bawahnya. Hubungan inilah yang membuat struktur otak kita menjadi sangat unik, sekaligus rawan konflik internal. Lanjut ke part berikutnya. Sekarang kita masuk ke aktor utama dalam drama emosi kita, amigdala. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti kacang almond. Amigdala adalah sekelompok sirkuit berbentuk almond yang saling berhubungan di atas batang otak. Amigdala adalah spesialis dalam urusan emosional manusia. Jika amigdala dipisahkan dari bagian otak lainnya, hasilnya adalah ketidakmampuan total untuk menilai makna emosional dari suatu peristiwa. Manusia akan kehilangan semua perasaan dan minatnya. Goleman menyebut amigdala sebagai penjaga keamanan emosional di dalam kepala kita. Tugas utamanya adalah memindai setiap situasi dan setiap pengalaman dengan satu pertanyaan kunci. Apakah ini akan menyakitiku?
Apakah ini hal yang aku benci? Apakah ini berbahaya? Jika jawabannya adalah ya, maka amigdala akan langsung merespons seketika, seperti alarm tanda bahaya. Dia akan mengirim sinyal darurat ke seluruh bagian otak. Bagaimana cara kerjanya? Yuk, simak terus. Inilah inti dari pembahasan kita. Anatomi pembajakan emosi atau amigdala hijack. Pembajakan emosi terjadi ketika amigdala mengambil alih kendali atas seluruh otak kita sebelum otak rasional atau neokorteks sempat menganalisis apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan milidetik, kamu sudah bereaksi tanpa berpikir. Kejadian ini berlangsung sangat cepat dan seketika. Mengapa sistem ini bisa memotong jalur berpikir kita? Rahasianya ada pada jalur pintas saraf otak. Sebelum penemuan penting dari neurosaintis Joseph Leduc, para ilmuwan mengira bahwa semua sinyal indera harus lewat neokorteks dulu, baru ke sistem limbik. Namun, Leduc menemukan jalur saraf pintas yang sangat revolusioner. Dia menemukan adanya berkas saraf yang lebih kecil yang menghubungkan langsung indera kita, seperti mata dan telinga, langsung menuju amigdala tanpa melewati neokorteks sama sekali. Ini adalah penemuan yang mengubah sejarah ilmu psikologi. Jalur saraf pintas ini ibarat jalan tol darurat. Melalui jalur ini, amigdala bisa menerima data langsung dari indera kita dan langsung memicu respons bahkan sebelum data tersebut didaftarkan atau dipahami oleh neokorteks yang logis. Neokorteks membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi karena jalurnya yang memutar dan kompleks. Sementara amigdala bisa merespons dalam sekejap mata. Hal inilah yang memicu reaksi super cepat saat kita terancam. Karena adanya jalur pintas tersebut, amigdala bisa membuat kita langsung bertindak sebelum pikiran rasional kita tahu apa yang terjadi. Goleman menjelaskan bahwa emosi bisa meledak tanpa persetujuan sadar dari diri kita. Kamu bisa saja melompat mundur karena kaget melihat bayangan tali yang kamu kira ular, bahkan sebelum mata dan otak rasionalmu memastikan bahwa itu hanyalah seutas tali biasa. Respons kilat ini sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa kita. Selain sebagai alarm, amigdala juga berfungsi sebagai gudang memori emosional. Setiap kali kamu mengalami trauma, rasa takut yang hebat, atau kebahagiaan yang luar biasa, amigdala akan merekam rasa itu dalam bentuk cetakan memori. Ketika ada situasi di masa depan yang mirip dengan memori masa lalu tersebut, amigdala akan langsung mencocokkannya dan memicu reaksi emosional yang sama persis. Bahkan meskipun situasinya sebenarnya sudah jauh berbeda. Namun, sistem amigdala ini punya kelemahan yang fatal di dunia modern. Karena bekerja sangat cepat, amigdala seringkali ceroboh dan tidak akurat. Dia hanya mencocokkan kemiripan elemen secara kasar saja. Jika sebuah situasi sekarang memiliki satu elemen yang mirip dengan memori trauma masa lalu, amigdala akan langsung menyatakan situasi itu berbahaya. Inilah alasan mengapa reaksi emosi kita sering salah sasaran dan terkesan sangat berlebihan. Saat amigdala memicu pembajakan emosi, dia tidak peduli pada logika nyata di lapangan. Dia melepaskan hormon stres ke tubuh, mempercepat detak jantung, dan memfokuskan pikiran kita hanya pada satu hal, menyerang atau kabur. Di momen kritis ini, kamu menjadi buta secara logis. Kata-kata kasar bisa meluncur begitu saja dari mulutmu, atau tanganmu bisa langsung memukul meja. Kamu sepenuhnya dikendalikan oleh memori purba, yang belum tentu benar. Lalu, bagaimana kita bisa mengendalikan pembajakan ini? Disinilah fungsi neokorteks atau otak berpikir kita bekerja kembali. Neokorteks bertindak sebagai pengelola emosi yang bijaksana. Dia bertugas untuk meredam sinyal darurat yang dikirim oleh amigdala. Neokorteks menganalisis situasi dengan lebih tenang, menimbang risiko, dan mencari solusi terbaik. Dia yang berkata pada diri kita, "Tenang, ini bukan ancaman nyata. Kamu tidak perlu mengamuk." Secara spesifik, area di neokorteks yang berfungsi sebagai tombol rem emosi adalah korteks prefrontal sebelah kiri. Bagian otak ini bertugas untuk mematikan atau meredam lonjakan emosi yang berlebihan dari amigdala. Jika bagian ini aktif dan berfungsi dengan baik, kamu akan mampu mengendalikan amarah, menahan diri untuk tidak membalas pesan yang kasar, dan tetap bersikap tenang di bawah tekanan yang berat. Inilah kunci utama kedewasaan emosi. Setiap hari, terjadi pertempuran sengit di dalam kepala kita antara kecepatan amigdala dan kebijaksanaan neokorteks. Siapa yang menang akan menentukan kualitas tindakan dan nasib hidupmu. Jika kamu membiarkan amigdala terus menang, kamu akan menjadi orang yang reaktif,
dan hidupmu penuh penyesalan. Namun jika neokorteks yang menang, kamu menjadi pribadi yang tenang dan bijak. Bagaimana cara memperkuat neokorteks kita? Mari kita lihat dampak nyata jika kita sering mengalami pembajakan emosi. Hubungan asmara bisa hancur berantakan hanya karena satu kalimat kasar yang diucapkan saat emosi meledak. Karier yang dibangun bertahan-tahan bisa lenyap dalam sehari karena kamu tidak bisa menahan amarah di depan atasan atau klien penting. Pembajakan emosi membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri, menjadikannya musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Buku Daniel Goleman ini membuka mata kita bahwa kecerdasan intelektual IQ yang tinggi tidak akan ada artinya jika kecerdasan emosional IQ kita nol besar. Orang dengan IQ jenius sekalipun bisa hancur hidupnya jika amigdalanya terus-menerus membajak akal sehatnya. Sukses dalam hidup, bisnis, dan hubungan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola anatomi emosi ini. Ini bukan sekadar teori biologi, ini adalah ilmu bertahan hidup. Bagaimana cara mengetahui kalau kamu sedang mengalami pembajakan emosi? Tanda pertamanya adalah perubahan fisik yang mendadak. Jantung berdebar kencang, nafas menjadi pendek, otot menegang, dan ada rasa panas di dada atau kepala. Tanda psikologisnya adalah kamu merasa harus merespons atau menyerang saat itu juga. Jika kamu merasakan tanda-tanda fisik ini, ketahuilah bahwa amigdala kamu sedang berusaha mengambil alih kemudi otakmu. Kunci utama untuk mengalahkan pembajakan emosi ada pada waktu. Ingat, amigdala itu sangat cepat, tetapi energinya cepat habis. Sementara neokorteks lambat, tetapi lebih stabil. Ketika kamu merasakan tanda pembajakan emosi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberi jeda. Jangan merespons apapun selama 6 detik pertama. Waktu 6 detik ini memberi kesempatan bagi neokorteks untuk menyusul jalur pintas amigdala dan mengambil alih kendali pikiran. Saat kamu memberi jeda, ubah fokusmu dari meluapkan emosi menjadi mengamati emosi tersebut. Katakan dalam hati, "Aku sedang merasa sangat marah sekarang." Ketika kamu menamai emosimu, kamu secara otomatis sedang mengaktifkan otak rasionalmu neokorteks dan menarik energi menjauh dari amigdala yang sedang mengamuk. Menamai emosi terbukti secara ilmiah mampu menurunkan intensitas kemarahan dan ketakutan dalam seketika. Cobalah cara ini. Sama seperti otot di gym, kemampuan neokorteks untuk mengerem amigdala juga perlu dilatih setiap hari agar semakin kuat. Setiap kali kamu berhasil menahan diri untuk tidak marah saat macet atau menahan diri untuk tidak membalas komentar julid, kamu sedang mempertebal sirkuit saraf prefrontal kirimu. Makin sering kamu berlatih menahan diri, makin kuat kontrol emosimu, dan makin sulit bagi amigdala untuk membajak pikiranmu di masa depan. Tujuan utama dari memahami halaman 1 sampai 17 buku Goleman ini adalah mengubah diri kita dari makhluk yang reaktif menjadi makhluk yang responsif. Orang yang reaktif langsung bertindak tanpa berpikir karena dikendalikan amigdala. Orang yang responsif akan mengamati situasi, mengelola emosi di dalam dirinya, lalu memilih tindakan terbaik menggunakan neokorteks mereka. Perubahan sederhana ini akan mengubah seluruh kualitas hidup dan kesuksesanmu. Kecerdasan emosional bukan berarti kita menjadi manusia robot yang tidak punya perasaan sama sekali. Menolak atau memendam emosi justru akan membuat ledakan amigdala menjadi jauh lebih dahsyat di kemudian hari. Esensinya adalah kita menghargai emosi sebagai sinyal purba yang berharga, tetapi kita tidak membiarkannya menjadi kapten yang mengemudikan hidup kita. Emosi adalah pelayan yang baik, namun merupakan tuan yang sangat buruk. Mari kita rangkum pelajaran berharga dari bab pertama ini. Pertama, emosi adalah dorongan, evolusi untuk bertindak demi bertahan hidup. Kita punya dua pikiran, rasional dan emosional. Sri, amigdala, bisa membajak sirkuit otak melalui jalur pintas saraf yang super cepat. Kita harus melatih neokorteks untuk menjadi rem emosi yang bijak agar hidup tidak dipenuhi penyesalan. Kuasai anatomi ini, maka kamu akan menguasai masa depanmu sendiri. Luar biasa, kita sudah menuntaskan bedah anatomi otak emosional dari halaman 1 sampai 17 buku Daniel Goleman. Sekarang kamu tahu kenapa kamu bisa mendadak meledak dan bagaimana cara mengatasinya. Di part berikutnya, kita akan bedah bab baru yang gak kalah seru tentang bagaimana emosi bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja kita. Jangan lupa like
share, dan subscribe channel Motivasi Hidup Hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah hebat!